Di video kali ini saya tidak di-endorse oleh brand Yakult ya. Tapi saya ingin menyampaikan ya bahwa brand Yakult adalah brand dengan strategi marketing penjualan terbaik menurut saya ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya kalian brand dengan seorang salesman, kalian juga bisa pakai cara yang dilakukan oleh brand Yakult ini ya. Yakult itu brandingannya ya atau slogannya itu adalah minuman keluarga, dan mereka benar-benar melakukan apa yang mereka gaungkan ya. Jadi bukan hanya sekedar branding ya. Nah, saya akan jelaskan teman-teman. Kalau biasanya ya semua distributor ya, semua perusahaan itu mengarahkan tim salesnya ya hanya mengcover retail sama grosir ya. Toko di sana dimasukin, di pelosok-pelosok diratain, grosirnya dirapetin dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat brand Yakult ini beda dari brand yang lainnya, teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah pembangunan konsumen. Ya. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya kalian belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang marketing Yakult atau sistem kerja di Yakult ya. Nah, nanti bagi teman-teman sales Yakult ya, bisa kalau misalnya ingin kasih testimoni atau berkomentar di video kali ini ya. Yang pertama gini teman-teman, mereka ya itu mempunyai sales motoris ya yang bertugas untuk mengcover retail, toko-toko di pelosok, toko-toko di pedesaan ya. Yang kedua, mereka juga punya sales grosir, tentunya yang bertugas untuk mengcover grosir ataupun mengcover toko-toko yang pengambilannya udah banyak. Nah, yang ketiga ini yang menarik teman-teman, dan nggak semua brand itu mau melakukan hal ini, yaitu mereka melakukan pendekatan langsung dengan konsumen teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sering lihat di jalan ya, sales Yakult ya, itu ada yang masuk ke kantin ya, ada yang masuk ke rumah sakit, ke sekolahan, dan yang lebih menakjubkan menurut saya, door to door ya, door to door teman-teman ya. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini, Mas, lah kalau misalnya konsumennya udah diisi sama sales DS-nya, nanti yang beli di toko siapa ya? Faktanya toko tetap ada pembelinya teman-teman ya, dan faktanya grosir juga ada pembelinya ya. Nah, ini yang menarik teman-teman, karena gini, yang pertama, tidak semua konsumen itu belanjanya itu ke toko teman-teman, nggak semuanya ke grosir, kadang ada yang mengandalkan salesman ya. Nah, itu yang pertama yang disasar mereka ya. Dan yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan ya, itu mereka juga akan mengarahkan ke toko. Pak, ini kalau misalnya kok bapaknya kepengen beli di toko sana juga ada Pak. Kalau misalnya bapaknya butuh banyak atau butuh minuman Yakult ini, tapi saya belum datang, udah ada semua Pak ya, jadi sambil diarahkan. Nah, untuk tokonya itu konsumennya bukan cuman hanya mereka-mereka ini, mereka-mereka yang udah di drop sama sales DS ya namanya ya. Kadang ada orang lewat ya beli Yakult ya, karena apa, Yakult itu personal brandingnya kuat banget teman-teman. Hampir semua orang tahu ya produk Yakult. Karena apa? Mereka benar-benar dari bawah ya. Dari konsumennya itu, kalau istilah Jawanya itu diopeni teman-teman ya. Jadi bukan sekedar personal branding. Jadi mereka memang benar-benar minuman keluarga ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu seorang salesman, kamu bisa mencoba marketing dari brand Yakult ini ya. Kamu bisa mulai melakukan pelebaran market kamu ya. Saya kasih contoh aja nih teman-teman. Kalau kamu produknya rokok ya, jangan cuma masuk ke toko sama warung ya, coba masuk ke angkringan ya, masuk ke warung kopi ya. Kalau misalnya kalian produknya minuman ya, saya juga dulu waktu di Aqua ya, saya pernah teman-teman jadi sales TO Aqua. Itu omset tertingginya bukan dari toko, bukan dari grosir, dari rumah sakit dan dari tempat olahraga ya, olahraga futsal. Itu omset tertinggi saya teman-teman ya. Nah, jadi ya itu yang dilakukan Yakult seperti itu. Mereka melebarkan sayapnya ya, terus mereka itu juga langsung ke bawah ya, ke konsumen akhirnya ya, terus diarahkan ke retail ya, baru bangun grosirnya. Jadi semuanya jalan ya. Semuanya jalan dan konsumennya semakin banyak ya. Itulah hebatnya Yakult ya. Sekali lagi, video ini tidak di-endorse oleh brand Yakult, tapi saya memang respect dengan brand Yakult ya.
Ya siapa tahu setelah ini nanti brand Yakult mau menghubungi saya ya teman-teman untuk melakukan bincang-bincang atau mau melakukan endorsement, mungkin kan kita juga nggak ada yang tahu ya. Ya mudah-mudahan ya Yakult. Oke, mungkin video ini sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalnya kalian suka sama video ini silahkan di share. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat silahkan di subscribe ya channel YouTube ini. Dan kalau misalnya kalian ingin belajar lebih ya bagaimana cara meningkatkan penjualan puluhan kali lipat dari biasanya, saya sedang membuat program namanya SPV Online. Untuk programnya seperti apa, kalian bisa baca di kolom komentar ya. Itu ada link video, ditonton. Itu video presentasi mengenai program SPV Online ya. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga yang masih menjadi penonton setia channel YouTube Sales Magic. See you next time. Jangan lupa untuk subscribe sekali lagi, tembusin 100.000 subscriber tahun 2025 ini. Terima kasih.